حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من صلاتي علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang saya hormati para habaib, para kiai, para guru, para masyayikh, para alim ulama dan pengurus takmir Masjid Nurul Islam serta seluruh jamaah Masjid Nurul Islam yang insyaallah pagi hari ini kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pagi ini kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan membuktikannya kita dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah besok di akhirat kita termasuk golongan orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam Sahih Bukhari sendiri, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis sahih yang kurang lebih jumlahnya 6.000 sekian hadis yang dikumpulkan khusus oleh Al-Imam Bukhari. Bisa dikatakan Sahih Bukhari ini kitab yang menjadi rujukan setelah Al-Quranul Karim. Jadi hukum daripada hukum Islam itu ada 2. Sumber hukum Islam itu ada 4. Yang utamanya 2. Pertama Al-Quranul Karim, kalamullah. Yang kedua adalah sunnahnya Nabi Muhammad, terdiri dari hadis-hadis dan semua perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma' atau keputusan dari perkumpulan para ulama dalam satu zaman yang membuahkan satu keputusan yang tidak didapati di Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lalu qiyas. Qiyas itu seperti analogi. Nah, yang terpenting yang utama adalah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi setelah Al-Quran, literatur yang menjadi pegangan sunnahnya Nabi Muhammad atau hadisnya Nabi Muhammad terutama dalam bidang hadis adalah yang paling utama adalah kitab Sahihil Bukhari atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau yang diriwayatkan secara mutawatir oleh beberapa imam. Termasuk Sahih Bukhari ini adalah kitab utama yang dipegang oleh umat Islam, menjadi rujukan dalam mencari sumber hukum di dalam agama Islam ini yang berhubungan dengan hukum kedua yaitu sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, karena di dalam Sahih Bukhari sendiri diceritakan bahwa besok di akhirat itu, di hari akhir, yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat
atau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan nanti umat itu berbondong-bondong mendatangi para nabi. Mendatangi Nabi Adam. Para nabi mengatakan nafsi, 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 sendiri-sendiri. Hari ini Allah murka, tidak ada yang berani nabi memberikan pertolongan kepada umat-umat. Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi, hingga Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tidak berani. Lalu umat berbondong-bondong datang kepada Musa alaihi salam, kalimullah. Nabi Musa mengatakan nafsi, nafsi. Datang kepada Isa ruhullah. Nabi Isa pun mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri hari ini. Tidak ada yang berani menghadap Allah Subhanahu wa taala terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi'an lana yaumal qiyamah. Nabi yang bisa memberikan syafaat kita di hari kiamat. Nanti Rasulullah yang akan bersujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala memintakan syafaat, memintakan ampun bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Kita butuh pertolongannya Nabi Muhammad. Karena kita ini termasuk orang-orang yang sudah banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar? Coba kalau kita mau merenung, ibu-ibu ya, ini banyaknya ibu-ibu, bapak-bapaknya tidak kelihatan. Bapak-bapaknya cuma sedikit ya, banyaknya di ladang bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu masih mau pengajian sudah alhamdulillah. Masih ada yang bersolawat kepada Rasulullah, membaca daripada maulidin Nabi Muhammad, ini sudah alhamdulillah. Ini cahaya ini akan menyebar ke seluruh Kerinci insyaallah. Cahayanya Nabi Muhammad ini akan menyebar ke seluruh Kerinci. Yang penting sampean semangat, ikhlas untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah, nanti ini akan berbuah. Nanti ini akan merebak. Ini termasuk bagian dari dakwah bil hal. Dakwah dengan tingkah laku ini ya seperti ini. Sampean baca maulid tidak banyak pakai ceramah. Kalau saya ini masih ceramah, ini namanya mau'izatul hasanah. Ini masih banyak keplesetnya. Masih banyak tanggung jawabnya. Tapi kalau antum semua dengan membaca maulid, baca qasidah, ini dakwah bil hal, dengan tingkah laku, tidak banyak keplesetnya. Jadi langsung mencontohkan, langsung praktek. Ya ini nanti dakwah yang akan berbuah insyaallah. Insyaallah sholawat maulidud diba, maulidul barzanji, maulid simtud durar nanti akan menyebar ke daerah Kerinci ini. Insyaallah yang penting istiqomah dan yakin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi karena kita ini banyak dosa, maka kita butuh mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibaratnya Rasulullah ini adalah link kita menuju Allah yang paling dekat. Saluran kita yang menuju pintunya kita menuju Allah yang paling dekat ini bibabin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta babullah mu'tamadi, anta ba'dullah wa anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah khudh biyadi. Engkau adalah, ada yang bilang di dalam qasidah ini, apa namanya qasidah, ya Imam Ar-Rusli ya sanadi, anta babullah, ada yang bilang anta babullah, engkau adalah pintunya Allah, ada yang bilang anta ba'dullah, engkau setelah Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya benar ya yang dimuliakan oleh Allah. Makanya pintu kita yang paling cepat menuju Allah adalah melalui Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad adalah kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu khairu khalqillahi kullihim, itu adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa annahu khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah seluruhnya. Jadi pintu paling cepat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan pertolongan ampunannya, rahmatnya kepada kita semua. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini hamba yang dhaif, karena kita ini banyak dosa, maka kita harus mendekat kepada Rasulullah.
Apa kita berani nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta syafaatnya Nabi Muhammad? Sudah seberapa amal timbangan kita? Ayo kalau kita mau merenung, satu hari saja. Lebih banyak taatnya apa maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jujur lebih banyak maksiatnya kita kepada Allah. Maaf ini saya tanya. Satu masjid ini jamaah, ada ndak yang sehari ndak ngerasani orang? Tahu ngerasani? Gunjing. Bahasa Arabnya ghibah. Oh, bantu kada. Ketoke mriki pabrike niki. Ngerasani itu kalau cara syariat namanya ghibah. Ghibah itu pengertiannya apa? Ghibah itu ngomongkan orang, ngomongkan sesuatu yang ada pada diri manusia. Ini cara fikih ya. Yang dinamakan ghibah, ngerasani, gunjing, membicarakan sesuatu yang ada pada diri saudaranya muslim, yang memang sesuatu itu ada pada dirinya, dan kalau dia dengar marah. Itu namanya ngerasani. Memang ada, memang terjadi betul. Kalau tidak ada pada dirinya, itu bukan ngerasani namanya. Itu fitnah, lebih besar lagi. Asyaddu minal qatl, kata Allah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada pembunuhan. Karena fitnah itu pembunuhan karakter. Tapi kalau ada pada diri orang itu namanya ghibah. Dan ghibah ini bukan dosa kecil. Ghibah ini dosa besar. Ghibah ini dosa besar. Ada yang bilang, maaf, dosanya ghibah ini seperti menzinai ibunya 20 kali. Dosa besar ghibah ini. Dan setiap hari kita lakukan. Dan tambah enak. Ghibah ini tambah lama, tambah enak. Iya Pak ya? Kalau baca Al-Quran tambah lama, tambah ngantuk sampean. Ya sama, yang megang mic juga sama. Coba kalau suruh baca Al-Quran satu dudukan, satu juz. Mungkin nguapnya sudah 400 kali. Duduknya sudah pindah 50 kali. Jadi silo, jadi tahiyat, jadi duduk. Coba kalau khatam kalau menghatamkan Al-Quran satu juz seperti itu. Coba kalau menghatamkan Ikatan Cinta. Surat ayat juz 1, episode 1. Surat ayat 2, episode 2. 1 jam, 2 jam bisa tidak pindah tempat kok. Khusyuk, khudur, dan tumaknina. Jujur apa jujur? Iya apa iya? Di sini semua lihat Ikatan Cinta ya. Masya Allah. Pantas mukanya kayak Amanda Manopo semuanya. Dilihat dari puncak Gunung Kerinci tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita sehari aja sudah banyak dosa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Baru ghibah. Tambah lama ghibah tambah enak. Kalau kita baca Al-Quran, tambah lama tambah ngantuk. Karena setan tidak senang. Setan selalu ganggu. Disebul-sebul sama Al-Quran, sama setan. Biar ngantuk. Dibisiki. Apa baca Quran sampean tuh? Bosen. Itu lihat TV itu, acara gosip sekarang itu. Enak itu. Ada artis yang baru cerai itu. Tapi kalau baca Quran ngantuk. Tapi kalau ghibah enak. Soalnya kalau ghibah kita sama setan itu mulutnya dikasih madu. Diolesi madu. Jadi kelihatan manis banget kalau gunjing orang itu. 1 jam, 2 jam itu bisa khatam kuat. 15 juz. Apalagi sama ngulek Lombok itu. Ya, sama ngulek Lombok sama video call. Yu Mariati sama Yusumiati video call sama ngulek. Gimana Yusumiati? Itu loh Ibu Mariati. Tadi pengajian pakai emas sak renteng katanya. Mariati langsung jawab, itu emasnya palsu semua. Ini bukan ngerasain, ini contoh orang ngerasain itu seperti ini. Hanya memberi contoh biar tahu. Sama ngulek Lombok. Yang itu Lombok belum hajur, 1 RT semuanya sudah hajur. Benar apa benar Bu? Di sini ada yang suka ngerasani orang. Coba angkat tangan. Semua angkat tangan kayaknya nanti.
Shallu ala Nabi Muhammad. Itu baru ngerasani itu dosa besar setiap hari kita lakukan. Bagaimana kita tidak butuh syafaatnya Rasulullah? Bagaimana di akhirat kita berani mengatakan kepada Allah, saya sudah cukup amal kita, timbangan kita. Berani ditimbang sama Allah. Kita kalau bukan karena rahmat dan fadlnya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ditimbang mungkin sebagian umat dari zaman Nabi Adam masuk neraka semua. Kalau Allah benar-benar menggunakan keadilannya kepada kita ditimbang dengan adilnya Allah, bukan dengan rahmatnya Allah. Yakin, amal jelek kita mengalahkan amal baik kita. Tapi karena kita ini umatnya Rasulullah, kita ini ada Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di antara kamu ini ada Rasulullah. Maka Rasulullah ini yang nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita, pertolongannya kepada kita. Makanya kita mendekat kepada Rasulullah. Diberikan syafaat oleh Rasulullah itu ya Rasulullah biar ya harus kenal sama kita. Kita kenal Rasulullah, Rasulullah juga mengenali kita. Kalau Rasulullah enggak mengenali kita, bagaimana? Kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolonganku untuk orang-orang dari umatku yang sudah melakukan dosa-dosa besar. Ya kita ini setiap hari melakukan dosa besar. Ngerasani, ngapusi, tahu ngapusi? Paham bahasa Jawa ya di sini ya? Ngapusi itu bohong. Waduh, kalau sudah jualan di pasar. Ya makanya Anda sekarang ini di tempat yang paling dicintai sama Allah, namanya masjid. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Kata Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah di dalam satu daerah adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci sama Allah, paling tidak disukai sama Allah di satu tempat apa? Pasar-pasarnya. Kenapa? Kok pasar itu tempat yang paling tidak disukai sama Allah? Tempatnya bohong di mana ibu-ibu? Paling banyak. Tempatnya ganjel timbangan di mana ibu-ibu? Kentang beli 5 kilo sampai rumah bisa jadi 2,5 kilo di mana Bu? Iya, saya pernah beli di pasar itu salak 1 kilo sampai rumah tinggal 3/4. Itu salaknya punya kaki apa bisa lari semua? Itu timbangannya diganjel, curang. Wailul mutaffifin itu. Mutaffif itu curang, timbangannya diganjel. Tempatnya di mana? Di masjid. Tempat orang ngerasani paling enak di mana, Bu? Sama belanja. Orang paling hasud tahu, iri, nuduh orang, fitnah orang. Paling banyak di mana, Bu? Dan paling enak? Dagangannya tetangganya laris. Dagangan kita sepi. Ada yang husnudon, oh mungkin dia sedekahnya banyak. Oh mungkin dia sholat duhanya rakaatnya banyak sering. Jarang di pasar seperti itu. Yang ada, pasti dukunnya sakti itu orang. Benar apa benar? Makanya pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu. Kita masih sering berbohong. Di pasar itu dosa besar. Ngomong ini barang bagus ternyata barang jelek. Dosa besar. Tempatnya di pasar ya Pak, yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita butuh syafaatnya Rasulullah. Nah, agar kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 cara. Ada dua cara. Kalau Anda kepingin nyambung hubungan dengan Rasulullah, kalau antum semua kepingin ada pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad itu termasuk anak istri Rasulullah,
termasuk putra-putrinya Rasulullah, anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keluarganya Nabi Muhammad, termasuk para habaib, para sayyid, para syarifah, keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Dengan kita menyambung kepada mereka, berarti kita menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita enggak menemui Nabi Muhammad. Menyambung hubungan dengan para ulama, dengan para kiai, dengan para habaib, itu juga menyambung tali dengan Rasulullah. Karena ulama, para kiai adalah warathahnya Nabi Muhammad SAW. Itu cara yang pertama. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dijelaskan juga di dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari dijelaskan, Sayyidina Abu Bakar itu pernah mengatakan, aku lebih mencintai, aku lebih senang menyambung kekerabatan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada aku menyambung hubungan kekerabatan dengan keluargaku. Itu yang ngomong Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW, yang sangat mencintai Rasulullah dan mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, urkubu Muhammadan bi ahli baitih au kama qala Nabi. Perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan keluarga Nabi Muhammad sallallahu, dengan memperhatikan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi maaf ya, Anda dekat dengan para habaib, dekat dengan anak turunnya Nabi Muhammad. Ini termasuk bukti cintanya sampean sama Rasulullah. Kalau sampai di tempatnya sampean itu didatangi anak cucunya Nabi Muhammad, itu berarti cintanya sampean dibalas oleh Rasulullah SAW dengan didatangkan anak cucu, bagian daripada min sulalah Nabi Muhammad SAW. Istilahnya diwakilkan kepada anak cucunya untuk datang kepada anda karena cintanya anda sama Rasulullah SAW. Itu yang pertama, menyambung kekerabatan dengan keluarga Nabi, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pun mengatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba." Shadaqallahul 'azim. Katakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta balasan atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, petunjuk yang diberikan Nabi Muhammad kepada umat ini, sehingga kita menjadi khairu ummatin. Sehingga kita menjadi umat yang nanti kelak insyaallah pertama kali masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Berkat petunjuknya Nabi Muhammad melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah atau hadis dan perilakunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meminta balasan itu, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya Rasulullah, katakan kepada mereka, Allah tidak meminta ajran kepada kalian, balasan kepada kalian, gaji kepada kalian. Cuma Allah meminta titip-titip, illa mawaddatan fil qurba. Kecuali engkau katakan kepada mereka, berkasih sayanglah kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesannya Allah di dalam Al-Qur'an. Itu yang paling utama, kita menyambung kekerabatan dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Dulu pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu pernah bercerita dalam pertemuan Rabithah Al-Alawiyah di Surabaya yang kebetulan saya hadir di situ, dan beliau bercerita. Dulu pernah di satu pondok pesantren di Yaman sana atau di negeri Yaman itu ada satu syekh atau satu orang yang dia punya pondok pesantren besar. Subhanallah, di malam harinya si syekh atau ulama ini bermimpi. Mimpinya apa? Di dalam mimpinya dia mukuli Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya dia mukuli Rasulullah SAW sampai Rasulullah babak belur. Bangun ketakutan dia dari mimpinya. Ini ada apa ini yang terjadi? Saya kok mimpi seperti ini? Sampai beberapa malam dia tidak bisa tidur, mimpi sampai tidak enak badan, sampai sakit tidak bisa tidur, memikirkan mimpi yang terjadi. Dia mukuli Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu.
Sampai akhirnya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, si ulama tadi ini sampai akhirnya bertanya kepada beberapa orang yang bisa takwil mimpi, semuanya ketakutan. Tidak tahu, tidak bisa nakwilkan. Akhirnya sampai datang kepada satu waliullah yang memang dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menakwilkan daripada min ta'wilil ahadits, dari takwil-takwil mimpi. Akhirnya ditakwilkan, ditanya sama waliullah tadi, engkau punya pondok pesantren? Benar. Muridnya engkau banyak? Benar, banyak. Ada enggak di antara muridmu itu yang keturunannya Nabi Muhammad SAW? Atau Sayyid, atau Habib, atau Syarifah, atau keturunan Nabi Muhammad? Ada katanya, Sayyid. Ada, anak cucunya Nabi sebagian ada yang pesantren atau pondok pesantren di pesantren saya. Pernah enggak kamu pukul? Pernah enggak kamu pukul? Pernah, sekali waktu dia buat pelanggaran kami pukul. Saya pukul pernah. Dan belum lama saya pukul. Itulah arti mimpimu. Sebagaimana engkau memperlakukan anak cucu Nabi Muhammad SAW, begitulah engkau memperlakukan Rasulullah SAW. Karena kamu pernah memukul anak cucunya Nabi, itu mimpinya itu arti dari seperti itu. Engkau seperti memukul Rasulullah SAW. Nah, kalau engkau mencintai, menghargai, menghormati anak cucunya Nabi Muhammad SAW, ya seperti Anda menghargai, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habaib sampai jauh-jauh dari kota Solo, dari Pulau Jawa, entah berantah yang tidak pernah kemari sampai didatangkan sama Allah. Ini semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan ke Gunung Kerinci ini untuk hadir, untuk duduk bersama-sama sholawat sama panjenengan. Ini berarti ada jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum-antum semua termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah. Besok berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan berhenti menjalin hubungan dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya, yang dimuliakan oleh Allah. Untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, menjalin hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan banyak membaca daripada khairul manakib, sebaik-baik manakib, sebaik-baik cerita, sebaik-baik sejarah, sebaik-baik riwayat hidup, yaitu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian daripada menyambung kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita banyak sholawat, semakin banyak kita dikenal oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika ada orang yang bersolawat, itu rohnya Rasulullah dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya seperti itu maknanya. Dan Rasulullah membalas sholawat itu kepada orang dan ayahnya, Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Disebut nama anak dan ayahnya, dibalas sholawatnya oleh Rasulullah SAW dengan doa dan ucapan salam. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Maka alhamdulillah, semakin kita sholawat dikenal sama Rasulullah. Oh, ini Yusumiati dari Gunung Kerinci senang sholawat. Oh, ini Mariati dari Gunung Kerinci senang sholawat. Setiap sholawat sama Rasulullah disampaikan. Ada malaikat yang nyampaikan, ya Rasulullah, ini Mariati dari Gunung Kerinci, ini Solikin sama Jumadi juga. Sholawat sama engkau di Masjid Nurus Salam ini ya Rasulullah. Besok disampaikan lagi, Mariati lagi ya Rasulullah, sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Semakin banyak disodorkan kepada Rasulullah, semakin dikenal tak sama Rasulullah. Semakin dikenal, walaupun jenenge rada desa Mariati karo Sumiati, karo Jumadi karo Sulihin karo Tugiono, tapi dikenal sama Rasulullah. Daripada namanya Salahuddin Al-Ayyubi, tapi tidak pernah sholawat sama Rasulullah. Ya tidak pernah dikenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, mana jenenge Salahuddin Al-Ayyubi, tapi nggak senang sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya besok tidak dikenal sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun jenenge Mariati, Sugiem, Tukiem, Mariono, Jumadi, Solikin,
Pahinem, ana sing jenenge Pahinem ning kene. Sik usum ta jeneng Pahinem iki. Tapi nek seneng sholawat, dicintai sama Nabi Muhammad. Dan sholawat itu besok jadi cahaya kita di hari kiamat. Seperti yang saya sampaikan di awal khutbah tadi, aktsiru min sholatin alayya fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Banyak-banyaklah baca sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya sholawatmu nanti besok di hari kiamat jadi cahayamu nanti di hari kiamat. Cahaya apa? Cahaya yang menyebabkan Rasulullah itu mengenali kita. Oh, itu dari Gunung Kerinci, cahayanya cahaya sholawat. Kelihatan mukanya bersinar. Oh, itu tidak pernah sholawat, busem mukanya, ngenes mukanya. Siapa tidak kelihatan Rasulullah, kok peteng gitu mukanya. Tidak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang yang senang sholawat, kemarin saya sampaikan di pengajian ibu-ibu, orang kalau senang sholawat itu insya Allah ada cahayanya Nabi Muhammad SAW yang menempel pada dirinya. Semakin banyak sholawat, semakin banyak cahayanya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Itu qasidahnya ya Rasulullah salamun alaik. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu fatahu Allahu bil faraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi عذبتي جيرة يا ويل الجود فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج كل يوم النار تجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله يا رفيق والدار يا رسول الله يا رفيع شان وعفتي جيرة العالمين يا ويل الجود كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج. Kalau sudah Rasulullah SAW itu masuk ke satu rumah, semua rumah, kullu baitin anta sakinuhu, di mana engkau ya Rasulullah duduk di rumah itu, tinggal di rumah itu, hadir di rumah itu, laisa muhtajan ila suruji, maka rumah itu enggak perlu cahaya lagi, enggak perlu lampu lagi, enggak perlu siraj lagi, karena sudah terang benderang dengan cahaya Nabi Muhammad. Dengan Anda membaca manaqibnya Rasulullah, sirahnya Nabi Muhammad, Anda membaca tiba, Anda membaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad,
Anda membaca Al-Barzanji, Anda membaca Burdah, Anda membaca Simtud Durar, itu berarti Anda mendatangkan Nabi Muhammad ke rumah-rumah Anda. Anda menghadirkan Rasulullah ke masjid-masjid Anda. Anda menghadirkan Rasulullah ke kampung-kampung Anda. Hadir Rasulullah SAW. Duduk bersama orang-orang yang membaca sirahnya Nabi Muhammad, maka cahaya Rasulullah akan menerangi rumah tersebut. Maka cahaya Rasulullah akan menerangi wajah-wajah orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Maulid itu apa tuh? Majelis maulid ini kan majelis maulid. Tadi kan baca apa? Maulid Diba ya. Yang dibaca tadi Maulid Diba apa Barzanji? Diba tadi, Fahtazal Ars itu kan Maulid Diba itu. Yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, seorang aulia, seorang ulama besar yang dekat dengan Rasulullah SAW dan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang Anda baca ini sejarah maulidnya Nabi Muhammad. Gak usah bingung dalil, gak usah bingung hukumnya apa. Sudah jawab aja seperti martabak. Tahu martabak? Di sini ada yang jual martabak. Kok sudah 3 hari saya di sini tidak lihat yang namanya martabak ya. Lihatnya rendang sama dendeng batako apa? Oh batako, kayaknya dendeng batako. Giginya bisa remuk semua makan dendeng batako. Cara martabak aja. Martabak itu halal apa haram? Halal, haram kalau maling ya. Martabak itu terbuat dari bahan-bahan yang halal apa haram? Halal. Dibuat dari apa ibu-ibu martabak? 1. Ini pelajaran masak-memasak ini. Tata boga. Bapak-bapak cengir tok isone mangan tok ya. 1 terbuat dari apa ibu-ibu? Tepung. Tepung itu halal apa haram? Halal hukum aslinya, kecuali tepungnya maling di Indomaret. Yang kedua, terbuat dari apa ibu-ibu? Telur. Telur itu halal apa haram? Halal. Terus apa lagi? Gula. Martabak kok pakai gula? Itu martabak terang bulan. Ini martabak daging yang saya contohkan. Terus daging. Terus daun bawang. Nek cara Jawa godhong prei. Godhonge liburan kena corona, prei. Ya. Terus apa lagi? Lombok kalau seneng pedes. Terus digoreng pakai minyak. Jadi martabak dibuat dengan bahan-bahan yang Jadi martabak hukumnya Majelis maulid juga seperti itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Majelis maulid itu isinya apa sih kalau orang tanya? Makanya orang yang bilang majelis maulid itu haram, syirik, bid'ah, suruh datang dulu, suruh lihat isinya apa. Apa di dalam isinya mabuk-mabukan? Apa di dalam maulid isinya main karambol sama judi? Apa di majelis maulid remi sama naruh uang? Enggak kan? Apa isinya? Yang pertama, biasanya kalau majelis maulid itu baca Al-Qur'anul kalam ilahi. Ya, pembawa acara membawa acarakan sebelum dimulai pembacaan maulid kita membaca dulu kalam-kalam ilahi. Sambutan enggak usah dimasukkan sambutan. Kelamaan nanti kemalaman maulidnya. Terus habis gitu baca Al-Qur'anul Karim, baca maulid. Maulid itu isinya apa? Lihat Barzanji itu isinya apa? Sejarah Nabi. Baca Al-Qur'an tadi hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah apa mubah? Sunnah. Baca Al-Qur'an kok disunnahkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu baca sejarahnya Nabi Muhammad. Maulid itu sejarahnya Nabi Muhammad. Cerita kelahiran Nabi Muhammad. Baca sejarahnya Nabi Muhammad. Dapat pahala enggak? Biar kita kenal Nabi Muhammad. Lalu di dalamnya itu ada sholawat. Sholawat sunnah apa mubah? Sunnah sholawat kepada Nabi Muhammad. Perintahnya Allah bahkan di dalam Al-Quran. Setelah selesai maulid, ada mau'idatul hasanah. Atau yang disebut biasanya ceramah.
Ceramah Mau'izatul Hasanah itu sunnah apa makruh apa haram? Sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Kalau di dalamnya hukumnya menuntut ilmu, bahkan bisa jadi wajib menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Berarti majelis maulid itu isinya itu semua. Berarti maulid hukumnya apa? Sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Benar apa benar? Sudah itu aja, nggak usah pakai dalil delul. Tak kayak dalil ya ora ngamal lagi. Gitu apa nggih? Jadi sholawat ini menghubungkan kita dengan Rasulullah. Cahayanya Rasulullah masuk. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu ketemu satu nabi di langit yang keempat kalau tidak salah, atau di langit yang ketiga, keempat. Namanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf itu punya mukjizat apa ibu-ibu? Halo. Masih sadar semuanya? Tidak ada yang pingsan kan? Karena melihat kegantengan saya mungkin. Nabi Yusuf itu salah satu mukjizatnya apa ibu-ibu? Mempunyai wajah yang sampai Rasulullah ketika berjumpa Nabi Allah Yusuf itu dikatakan apa? Kegantengannya itu seperti setengah rembulan, nisful qamar. Ada di hadisnya Muslim ini. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf di Isra Mi'raj, sampai-sampai ulama memberikan satu ungkapan. Ungkapannya apa? Orang itu sak ganteng-gantengnya orang. Uang itu sak bagus-bagusnya uang. Sak ayu-ayunya orang. Kalau duduk sama Nabi Allah Yusuf, orang seganteng-gantengnya orang, buantengnya kayak yang megang mic ini. Pede ya Habibnya ya. Yang belakang muntah-muntah mungkin. Orang sak ganteng-gantengnya orang, kalau duduk sama Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bakal kelihatan jelek. Saayu-ayune wong to, sapa ning kene sing paling ayu? Saayu-ayune wong nganti nek ngombe kopi ketok ning kene kopine mlaku ireng saking putih ayune. Iku kalau duduk sama Nabi Allah Yusuf kelihatan jelek karena gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi beda dengan orang yang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sak elek-eleke, wong sak letek-leteke, wong sak pesek-peseke kaya sing ngarep-ngarepku iki. Kalau duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal jadi ganteng, bakal jadi cantik. Karena apa? Kena pancaran cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu pula rumah-rumah yang dibacakan sholawat, yang dibacakan maulid kepada Nabi Muhammad akan diterangi dengan cahayanya Nabi Muhammad. Maka rumahnya bakal ayem, tentrem, sejuk, sakinah, mawaddah, warahmah. Gak sumuh omahe, betah ning omah. Rumahnya ndak angker, gak ada tuyul, gak ada gendruwo, gak ada kuntilanak. Yang ada tuyul kepala hitam juga tidak ada. Tuyul dasireng ngentek-ngentek ke pawon. Rumah yang dibacakan maulid Nabi Muhammad tidak akan angker, tidak akan ada setan. Baik setan yang wujudnya halus maupun yang wujudnya kasar. Kayak sing ngarep-ngarep kowe iki. Oh ndak, iki wong soleh-soleh kabeh dudu setan. Setan ku adoh Gunung Kerinci kono gone kamu. Setan akeh nang kono. Kalau rumah dibacakan maulid, tidak ada tuyul, tidak ada uang kehilangan, uang dimaling sama tuyul, sama kolor hijau, kolor merah, kolor ireng, tidak ada. Saya ingat sebuah cerita. Dulu, ini sudah, waktunya sudah selesai apa belum ini? Selesai apa lanjut? Terus apa selesai? Selesai apa terus? Terus apa selesai? Terus apa selesai? Selesai apa terus? Bakat jadi tukang parkir ya sini. Terus. Saya teringat satu cerita. Halo.
Wah, enaknya saya ceramah, yang lain kecap-kecap ini. Tidak apa-apa sama makan. Bismillah. Baca doa. Dikantongi juga tidak apa-apa. Saya nggak lihat kok, insyaallah. Jadi dulu ada seorang khadim dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, namanya Syekh Salmin Duman. Khadimnya Habib Ali Al-Habsyi ini yang ngarang Maulid Simtudurar. Maulid Simtudurar itu Maulid Habsyi. Yang qasidah-qasidahnya sering dibaca itu. Huwan nuru yadil hairina diya'u. Itu qasidahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Asyraqal badru alaina waqtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Itu qasidahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya la qalbin, ya la qalbin. Itu qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi, itu ada di Maulid Simtudurar semuanya. Nah, ini khadimnya, pembantunya, namanya Syekh Salmin Duman. Syekh Salmin Duman ini datang ke kota Solo, ke Indonesia bareng sama putranya Habib Ali, namanya Habib Alwi, yang dimakamkan di kota Solo, di Gurawan, di Masjid Riyad, yang setiap hari, yang setiap tahun ada hallnya Habib Ali. Itu yang adakan Habib Alwi, yang makamnya ada di Gurawan itu. Nah, Syekh Salmin Duman ini pernah tinggal di Banyuwangi. Di kota Banyu, ada yang dari Banyuwangi di sini? Angkat tangan. Ahli santet pasti itu. Santet Banyuwangi terkenal. Nah, di Banyuwangi ini Syekh Salmin Duman ini mau membeli sebidang tanah. Ya. Kebetulan sebidang tanah itu besar, bagus, dijual murah. Kenapa kok dijual murah? Kalau sudah tanah bagus, strategis, dijual murah, berarti ada something wrong. Ada something wrong, ada sesuatu yang janggal. Ternyata di rumah tersebut, di tanah tersebut ada satu pohon. Apa? Yang kata wong Jawa iku pohone wingit, pepunden. Pohone iku angker. Pohone gede, mbuh kuwi wit randu, apa kuwi wit bringin, pohon bringin atau wit randu, pokoknya itu pohon wingit, angker. Orang tidak ada yang berani nebang pohon itu. Di tengah-tengah tempatnya. Besar. Kalau orang mau nyoba nebang pohon itu mati. Setannya galak-galak di sana. Setannya sini galak apa enggak? Kalau itu setannya galak-galak. Jinnya galak-galak, gendruwonya galak, kuntilanaknya galak, wewe gombelnya galak, tuyulnya galak, gundul peringisnya galak, kuntilanaknya galak, sundel bolongnya galak, onggo ingginya galak. Apalah bibi, apal koncoku kabeh. Subhanallah, dipakai mau ditebang pakai alat apapun nggak bisa. Sampai akhirnya Syekh Salmin Duman ini ngumpulkan beberapa orang, 40 orang kalau tidak salah, mengelilingi pohon tersebut. Lalu membaca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca maulidnya Habib Ali itu Simtudurar. Ketika sampai kepada Mahlul Giyam, Mahlul Giyam ini yang tadi seperti jenengan-jenengan berdiri ya Nabi salam alaik. Baru sallallahu ala Muhammad, berdiri semua orang 40 yang kelilingi pohon ini baru ya Nabi. Pohonnya langsung getar, ambruk sendiri pohonnya. Langsung ketika dibacakan Mahlul Giyam, ketika itu kita yakin Rasulullah hadir di situ, langsung pohon yang angker yang tidak bisa ditebang tadi langsung ambruk dengan sendirinya. Setan-setannya tunggang langgang lari semuanya. Berkat maulidin Nabi Muhammad. Makanya rumah yang dibacakan maulid Nabi, Rasulullah hadir di rumah itu. Setan-setan bakar pergi. Terbakar dengan cahayanya Nabi Muhammad. Makanya banyak sholawat kepada Rasulullah, penghubung kita kepada Rasulullah. Dulu ada orang mimpi, terakhir ini, 11 seperempat. Jumatannya jam berapa? Jam 12. Ya. Terakhir, dulu ada orang mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat padang mahsyar. Ketika itu orang-orang berkumpul minta syafaatnya Rasulullah SAW. Orang tadi maju ke depan,
di dalam rombongan itu, lalu mendatangi Rasulullah, minta syafaatnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah. Tolong aku ya Rasulullah. Rasulullah tidak lihat. Rasulullah tidak lihat. Sudah di depannya Rasulullah. Ya Rasulullah, isfa'lana. Tolong aku ya Rasulullah. Ini diceritakan Habib Muhammad bin Hadi Az-Zakaf. Sampai akhirnya kata Rasulullah, engkau ini siapa? Katanya. Loh, saya ini umatmu. Masa engkau tidak kenal sama umatmu ya Rasulullah? Sedangkan Nabi itu adalah ayah bagi umat-umatnya. Dan ayah pasti mengenal anaknya. Engkau tidak kenal siapa aku? Tidak tahu. Saya tidak kenal sama engkau. Kenapa tidak kenal sama saya Rasulullah? Karena engkau tidak nyambung hubungan dengan saya. Bangun dari tidurnya dia. Takut orang tadi. Diceritakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Az-Zakaf dalam kalamnya Hikmatul Yamaniyah. Akhirnya dia tanya sama satu orang yang mengerti mimpi bahwa engkau dulu pernah punya amalan sholawat lalu berhenti ya. Dulu engkau sering sholawat sama Rasulullah. Lalu engkau berhenti. Itu Rasulullah tidak kenal sama kamu karena kamu tidak pernah sholawat sama Rasulullah. Coba sekarang buat amalan istiqomah sholawat sehari berapa ribu gitu. Sehari 1000 kah? Atau sehari, akhirnya orang tadi pulang mengamalkan sholawat. Sehari dia baca 1000 sholawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari. Sampai akhirnya mimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dengan kondisi dan cerita yang sama. Tapi saat itu Rasulullah mengenali orang tadi. Nah, saya kenal sekarang sama kamu. Soalnya kamu sudah membuat hubungan denganku. Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan kita yang duduk ini terhubung dengan Rasulullah SAW. Sehingga besok di akhirat kelak kita diberi syafaatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini tetap istiqamah. Majelis ini selalu membawa berkah insya Allah. Dan bisa menyebar ke seluruh daerah Kerinci ini. Sehingga seluruhnya menjadi dari tempat yang kota ini menjadi kota yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan semoga Allah mengabulkan hajat kita duniawi wal ukhrawi berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa ablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Apabila ada salah kata dan ucapan ataupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.